Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala idzan wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Al-Hadis. Jamaah salat Isya yang insyaallah nanti dilanjutkan dengan salat tarawih dan witirnya di Masjid Imam Balki yang saya hormati, dan mudah-mudahan yang hadir yang di tempat mulia ini, yang hadir di rumah Allah ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama tidak hentinya kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya, sehingga malam hari ini kita bisa bermuajahah, dapat bertatap muka di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan sebab apapun. Mari nikmat dari Allah ini kita syukuri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita sesuai janjinya Allah dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mau bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah akan lipat gandakan, Allah akan menambah nikmatnya kepada hambanya yang mau bersyukur. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah hamba yang selalu pandai bersyukur. Allahumma amin. Kedua kalinya salawat salam semoga tetap curahkan pada junjungan kita, kepada uswah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya, alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Tidak terasa hari ini hari Ahad, kita sudah masuki di bulan Ramadan. Ini adalah hari yang insya Allah yang ke-11. Berarti 5 hari lagi adalah malam 17 Ramadan yang biasa diperingati sebagai Nuzulul Quran. This Ramadan fit your soul with Quran daily. Artinya Ramadan ini berikan asupan jiwamu dengan Al-Quran setiap hari. Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan turunnya Al-Quranul Karim, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 185,
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Hendaknya hadirin rahimakumullah, setiap muslim memberikan porsi atau perhatian yang lebih terhadap Al-Qur'an karena ia adalah kalam Allah yang terbaik. Allahu nazalal ahsana hadithi kitabam matasabiha mathaniya. Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an, yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Quran surat Al-Zumar ayat 23. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata, Al-Qur'an adalah kitabullah. Di dalamnya terdapat berita generasi sebelum kalian, berita yang akan terjadi setelah kalian, dan sebagai hukum di antara kalian. Al-Qur'an adalah keputusan yang serius, bukan main-main. Barang siapa meninggalkannya dengan sombong, pasti dibinasakan oleh Allah. Barang siapa yang mencari petunjuk kepada selainnya, pasti disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang kokoh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Dengan Al-Qur'an, hawa nafsu tidak akan menyeleweng dan lisan tidak akan rancu. Para ulama tidak akan merasa cukup dalam membacanya dan mempelajarinya Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak akan usang karena banyak pengulangan dan tidak akan habis keajaibannya. Dialah Al-Qur'an di mana jin tidak berhenti mendengarnya sehingga mereka mengatakan, sungguh kami mendengar Al-Qur'an yang penuh keajaiban, menunjukkan ke jalan yang lurus, maka kami beriman kepadanya. Barang siapa yang berkata dengannya pasti benar. Barang siapa beramal dengannya pasti diberi pahala. Barang siapa berhukum dengannya pastilah adil. Dan barang siapa yang mengajak kepadanya pastilah ditunjukkan ke jalan yang benar. Hadirin jamaah salat Isya di Masjid Al-Baqi, Imam Balki yang saya hormati. Ternyata Al-Qur'anul Karim sesuai dengan di dalam bulan Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran, Syahrul Tilawah. Oleh sebab itu, mari kita sebagai seorang muslim, kita memporsikan, kita memperbanyak membaca Al-Qur'an. Karena Rasulullah SAW saja di luar bulan Ramadan sudah memberikan uswah kepada kita. One juz, satu hari satu juz. Khususnya di bulan Ramadan, bulan yang diistimewakan ini, beliau memporsikan membaca Al-Qur'an ini luar biasa. Oleh sebab itu, kalau kita tentunya ingin diakui sebagai umat beliau, umat Rasulullah SAW, maka kita sedapat mungkin di dalam bulan Ramadan ini kita mencontoh beliau, utamanya kepada adik-adik, generasi-generasi muda yang saat ini sedang saatnya menuntut ilmu, untuk studi, untuk belajar. Porsikan baca Al-Qur'an ini lebih dominan. Lebih-lebih kita membaca Al-Qur'an ini kita istiqomahkan. Istiqomah
ba'da subuh. Ba'da salat subuh ini penelitian dari para ahli, buat barang siapa yang membaca Al-Quran secara kontinu, secara istiqomah, maka IQ-nya, kecerdasannya akan naik menurut penelitian ini sampai 80%. Jadi secara otomatis kalau generasi sekarang, anak-anak muda sekarang yang sedang menuntut ilmu, ini sudah bisa memporsikan bahwa membaca Al-Quran ini merupakan kebutuhan. Insya Allah tidak ada menuntut ilmu atau ilmu yang Anda hadapi ini tidak ada ilmu yang sulit. Maka dalam baca Al-Quran ini juga disebut dengan zikrullah. Membaca Al-Quran ini juga termasuk zikir, ingat kepada Allah. Dan janjinya Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, termasuk membaca Al-Quran ini perintah Allah, maka akan diberikan kemudahan, diberikan solusi dalam setiap kesulitan. Dan Allah waryazukhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan juga rezeki yang tidak dikira datangnya. Oleh sebab itu, pada kesempatan di bulan Ramadan ini, mari rumah-rumah kita ini kita hiasi dengan membaca Al-Quran, agar penghuni di dalam rumah itu mendapatkan nur Al-Quran. Demikian sedikit yang saya sampaikan pada kultum pada malam hari ini. Fadilah membaca Al-Quran ternyata juga luar biasa. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Di antaranya tadi, untuk menghilangkan hati yang gundah gulana, ini kita dianjurkan untuk segera mengambil air wudhu dan kita membaca Al-Quran. Insya Allah hati kita akan terobati. Al-Quran juga disebut dengan sifaul qulub, obat dari penyakit hati. Maka kita jangan sampai, terutama untuk adik-adik yang muda dan kita sebagai kaum muslimin muslimat, jangan sampai kalau ada permasalahan ini kita pelampiasannya, larinya ini di luar Al-Quran dan di luar minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikan sabar dan sholat ini sebagai penolongmu. Ini insya Allah semua permasalahan yang kita hadapi ini tentu akan ada solusinya, akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita semua, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki anak keturunan, cucu-cucu kita dijadikan oleh Allah sebagai ahlul Quran yang nantinya di dalam atau di hari kemudian nanti di hari kiamat nanti akan mendapatkan pembelaan syafaat dari Quran yang telah kita baca. Allahumma amin. Zahrul billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.